Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan study case mengenai pembuatan hartonik berbahan dasar lidah buaya dan analisis dengan Fourier transform infrared. Dengan beranggotakan, boleh di next. Ada Muhammad Rafi Mahasin, NPM 33, Andita Restiani, NPM 61, Hikmah Aina Zahra, NPM 5, Linda Ramdhani, NPM 10. Next. Ada Lutfi Jihandari NPM 15, Misi Handayani NPM 4, saya Radina Naila Nuralisa NPM 18, dan Sarah Putri Haya NPM 8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Lutfi. Enggak. Baik, terima kasih kepada Mbak Saudari Radinda. Oke, untuk aloe vera atau lidah buaya merupakan tanaman tradisional yang di dalamnya itu memiliki kandungan kimia, di antaranya ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E, serta asam amino dan zinc yang bermanfaat untuk mengurangi trombit. Kandungan utama pada lidah buaya diantaranya ada minyak katsiri, gum, aloin, mineral, emodin, dan vitamin. Sedangkan untuk kandungan kimia pada gel lidah buaya diantaranya ada saponin, asam sinamat, lisin, polisakarida, eteral oil, asemanan, vitamin B1, B2, B6, asam folat, tanin, enzim oksidase, amilase, monosakarida, glukomanan, enzim glucokinase, dan salisin. Next. Untuk manfaat dari lidah buaya pada senyawa lignin itu sebagai peresapan nutrisi yang diperlukan oleh kulit kepala pada saponin dengan kandungan 5,61% per 100 gram untuk membersihkan kulit kepala dari kotoran dan minyak serta meningkatkan jumlah busa. Pada gel lidah buaya berfungsi sebagai senyawa antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Pada senyawa lignin dan polisakarida sebagai pembawa zat-zat nutrisi dan tingkat keasaman pH yang dimiliki adalah normal, seperti pH kulit kepala manusia. Ada senyawa asam amino untuk menghilangkan sel-sel yang telah mati dari epidermis dan menolong perkembangan sel-sel baru pada kulit kepala. Dan untuk penggunaan lidah buaya bermanfaat untuk mengatasi kerontokan, melebatkan, dan menghitamkan rambut. Next. Pada penelitian ini digunakan lidah buaya yang berasal dari gel lidah buaya jenis Barbadensis yang berarti tanaman yang kaya akan protein, vitamin A, C, dan E, serta kalsium untuk melembabkan kulit, menghilangkan jerawat, dan meremajakan kulit. Lidah buaya juga berfungsi sebagai antibakteri dan antiinflamasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Linda. Baik, untuk selanjutnya ada definisi dari Fourier Transformed Infrared atau FTIR, di mana ini tuh merupakan salah satu alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi, mengidentifikasi senyawa, dan menganalisis campuran dari sampel yang dianalisis tanpa merusak sampelnya itu sendiri. Nah, FTIR ini tuh menggunakan sinar inframerah di mana spektrum gelombangnya itu berada pada jangan gelombang 14.000 cm min 1 hingga 10 cm min 1. Terus selanjutnya. Nah, untuk prinsipnya itu sendiri, STIR ini tuh bekerja berdasarkan interaksi antara energi yaitu sinar IR dan materi itu sampel. Nah, secara umum skemanya itu yang pertama tuh sinar inframerah yang dipancarkan itu akan masuk ke infra interferometer, kemudian nanti akan diteruskan ke sampel dan sinar IR-nya ini akan berinteraksi dengan sampel, di mana sinar IR akan membuat gugus fungsi pada sampelnya itu bervibrasi, kemudian nanti akan ditam dan interferogram itu akan diterjemahkan melalui Fourier transformasi menghasilkan spektrum. Selanjutnya. Oke, untuk skema alat FTIR yaitu interferometer ini tuh terdiri dari pemecah sinar, eh, fixed mirror dan dan cermin bergerak. Nah, di mana ketika sinar IR-nya ini mengenai pemecah sinar, maka ada yang ditransmisikan ke cermin tetap
dan ada yang dipantulkan ke cermin yang bergerak. Kemudian nanti dipantulkan kembali dan bersatu membentuk satu berkas sinar menuju ke pemecah sinar dan diteruskan ke sampel. Kemudian nanti dideteksi oleh detektor dan diterjemahkan oleh Fourier transformasi menghasilkan spektrum. Ya, baik. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, boleh di next lagi. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini diantaranya ada bowl filler atau bowl pipette, terus juga ada FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Selanjutnya ada gelas ukur, gelas beker, pH meter, pipet tetes, pipet ukur, timbangan, dan juga viskosmeter Oswald untuk nantinya dapat menentukan nilai viskositas zat cair yang belum diketahui nilainya. Dan bahan-bahan yang digunakan di penelitian ini diantaranya ada ekstrak cair lidah buaya, ada essential oil, ada hair tonic tea tree, dan juga ada lidah buaya. Boleh di next. Untuk prosedurnya sendiri ada dua prosedur. Yang pertama, pembuatan cairan lidah buaya. Pertama, lidah buaya dicuci bersih dengan air mengalir, lalu dipisahkan dari kulitnya dan menyisakan daging atau gel lidah buaya. Nah, daging atau gel dari lidah buaya ini dipotong menjadi ukuran yang kecil-kecil, lalu dicuci bersih dengan air mengalir, dan dihaluskan dengan blender tanpa penambahan air selama 15 menit. Lalu hasilnya disaring untuk memisahkan antara cairan dan endapannya. Dan untuk prosedur selanjutnya ada pembuatan hair tonic dari lidah buaya. Jadi, ekstrak cair lidah buaya dipipet dengan pipet ukur sebanyak 10 mili, lalu dimasukkan ke dalam 3 botol bersih, lalu ditambahkan cairan lidah buaya sebanyak 10, 20, dan 30 mili pada botol yang berbeda, lalu diaduk hingga homogen. Selanjutnya, ditambahkan essential oil lavender, melati, dan juga peppermint sebanyak 0 dan 0,2 mili. Nah, dan yang terakhir diaduk hingga homogen. Dan hasilnya yaitu formulasi hair tonic lidah buaya F1, F2, dan F3. Boleh di next. Nah, untuk formulasi-formulasi tadi, rinciannya sebagai berikut. Jadi, untuk rincian komposisi dari setiap formulasi, seperti pada tabel berikut ini, jadi semua formulasinya pasti menggunakan 10 mili ekstrak cair lidah buaya, karena di sini ekstrak cair lidah buaya ini tuh sebagai variabel kontrol di mana merupakan variabel yang dibuat sama dalam penelitian atau bisa diartikan sebagai variabel pembanding terhadap variabel yang diuji. Nah, untuk cairan lidah buaya sendiri itu digunakan volume yang berbeda, yaitu ada 10, 20, dan 30. Karena merupakan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel terkait dalam penelitian yang sengaja dibuat berbeda. Dan juga essential oil lavender, peppermint, melati, itu pun termasuk variabel bebas. Dan untuk variabel terkaitnya dalam penelitian ini yaitu sifat fisik dari ketiga hair tonic ini ada formulasi 1, 2, 3 yang dianalisis untuk melihat gugus fungsinya yang terdapat dalam hair tonic dengan bantuan alat instrumentasi dari FTIR. Nah, variabel terkait ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau bisa dikatakan bahwa variabel terkait ini adalah variabel yang sedang diobserve atau yang sedang diamati. Boleh next. Selanjutnya, ada beberapa metode yang dilakukan dalam penelitian kali ini. Di antaranya, yang pertama ada uji organoleptik. Uji organoleptik sendiri itu untuk menganalisis, untuk melihat secara visual dari warna, bentuk, tekstur, dan aroma. Selanjutnya ada penentuan pH. Penentuan pH pada penelitian kali ini menggunakan pH meter di suhu konstan laboratorium. Pengukuran ini dilakukan secara triplo. Selanjutnya ada pengukuran densitas. Densitas hair tonic diukur menggunakan pikrometer yang menggunakan air suling sebagai pembanding dengan perhitungan yang tertera di layar, di mana M2 adalah massa sampel hair tonic plus massa pikrometer dalam gram, dan M1 adalah massa air dalam gram, serta M adalah massa pikrometer dalam gram. Lalu ada pengujian viskositas, di mana hair tonic dimasukkan melalui tabung
dan hair tonic yang tersedot melalui batas bawah dan batas atas dibiarkan mengalir dari atas hingga bawah, dan waktu yang diperlukan untuk pengaliran tersebut diukur dengan rumus yang terdapat di layar, di mana pengukuran ini juga dilakukan sebanyak 3 kali, dan dengan rumus seperti itu, untuk viskositas air dibagi viskositas hair tonic sama dengan massa jenis air dibagi massa jenis hair tonic dengan laju air dibagi juga laju hair tonic. Oke, untuk metode terakhir yang dilakukan yaitu metode analisis hair tonic dengan FTIR. Pengujian FTIR ini dilakukan untuk mengetahui informasi terkait ikatan kimia yang ada pada serat bambu betung. Pada penelitian ini digunakan metode DRS 8000 untuk pembuatan spektrum sampel, dan juga pada analisis FTIR digunakan pembanding hair tonic T3 yang bertujuan untuk membandingkan fungsi formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3 yang diperoleh. Boleh di next. Untuk tahapan-tahapan yang dilakukan, tahapan pertama itu adalah menempelkan DRS 8000 ke tempat sampel. Kemudian bubuk KBR itu ditambahkan ke pan sampel. Langkah kedua yaitu membuat background yang berfungsi sebagai referensi untuk spektrum sampel. Kemudian sampel yang telah dicampur dengan KBR ditempatkan di pan sampel. Dan langkah terakhir yang dilakukan itu membuat spektrum standar yang digunakan untuk perbandingan dan juga analisis. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, ditekankan kembali bahwa tonik rambut ini diformulasikan dengan bahan yang berbeda dan diberi label sebagai F1, F2, dan F3. Untuk hasil aroma, setiap tonik rambut memiliki aroma yang berbeda. F1 memiliki aroma lavender, F2 memiliki aroma melati, dan F3 memiliki aroma melati peppermint. Untuk hasil tekstur, tonik rambut memiliki bentuk yang kental. Untuk tekstur F1 dan F2 itu lembut, sedangkan tekstur F3 itu lebih lembut dari F1 dan F2. Untuk hasil pH, nilai pH tonik rambut itu diukur dan ditentukan bahwa F1 ini memiliki pH 3,8, F2 memiliki pH 3,7, dan F3 memiliki pH 3,8. Nilai pH ini menunjukkan bahwa tonik rambut berada dalam kisaran pH 3-7 yang merupakan kisaran pH standar untuk formulasi tonik rambut yang digunakan pada kulit kepala sesuai dengan standar nasional Indonesia. Untuk SNI-nya sendiri dapat dilihat nomor 16 4955 1998. Oke, boleh di next. Untuk hasil selanjutnya itu viskositas. Analisis viskositas itu dilakukan dengan menggunakan viskometer dan didapatkan nilai viskositas dengan satuan NS per meter kuadrat itu F1 sekitar 0,0039, F2 sekitar 0,0034, dan F3 sekitar 0,0037. Nah, di sini dapat dilihat bahwa F1 adalah nilai viskositas tertinggi. Dari hasil viskositas yang didapatkan, diketahui bahwa nilai viskositas F1 dan F3 itu tidak sesuai dengan hasil yang telah dilaporkan dalam penelitian sebelumnya atau penelitian yang dijadikan literatur. Tetapi untuk nilai viskositas F2 ditemukan sejalan dengan hasil yang dilaporkan atau dengan literatur yang digunakan dengan nilai yang mendekati gitu untuk formulasi tonik rambut menggunakan ekstrak mentimun yang memiliki nilai viskositas 0,0031 ns per meter kuadrat. Untuk selanjutnya bakal dijelasin sama Sarah. Oke, selanjutnya di sini ada spektrum FTIR dari hair tonic F1, F2, F3, dan T3 sebagai pembanding, di mana hasil dari spektrum ini kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel 2 sebagai berikut. Boleh di next.
Tabel ini memberikan informasi tentang bilangan gelombang spesifik, intensitas, bentuk, dan gugus fungsi yang diusulkan untuk setiap sampel tonik rambut. Nah, berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kemiripan bilangan gelombang pada hair tonic F1, F2, F3, dan T3, yaitu pada bilangan gelombang 3300 hingga 3850 itu terdapat peregangan OH dengan intensitas yang kuat, sedang, lemah, dan pita lebar yang tajam. Selanjutnya pada bilangan gelombang 2800 hingga 3000 itu ada ikatan alkana, di mana intensitasnya itu lemah dan pitanya tajam. Lalu di bilangan gelombang 1450 hingga 1520 terdapat ikatan rangkap aromatik yang intensitasnya lemah dan pitanya tajam. Selanjutnya pada bilangan gelombang 1000 hingga 1300 itu ada gugus ether, di mana pada F2 dan F3 intensitasnya lemah, sedangkan pada T3 itu intensitasnya sangat kuat. Lanjut, di sini ada di bilangan gelombang 500 hingga 900 itu terdapat kelompok CH2N yang terdapat perbedaan intensitas, yang mana F2 dan F3 intensitasnya lemah, sedangkan pada T3 itu intensitasnya kuat dengan bentuk pita yang ketiganya itu tajam. Selanjutnya pada hair tonic F1 di bilangan gelombang 3286,7 itu ada alkuna dan ester. Sedangkan pada hair tonic F2 F3 ini nggak ada gugus fungsi tersebut pada bilangan gelombang tersebut. Selanjutnya di bilangan gelombang 2399,45 itu ada ikatan kovalen rangkap 3 dengan intensitas lemah dan bentuk pita yang tajam. Pada hair tonic F1 dan T3 terdapat ikatan kovalen tunggal dengan vibrasi bending pada bilangan gelombang 1400 hingga 1485. Sedangkan pada hair tonic F2 dan F3 itu nggak muncul peak di bilangan gelombang tersebut, yang artinya nggak ada ikatan CH bending pada hair tonic F2 sama F3. Terus pada hair tonic F2, F3, dan T3 itu diduga ada gugus aldehid dan ether yang masing-masingnya itu terdapat pada bilangan gelombang 1700 hingga 1350 dan 1000 hingga 1300. Selanjutnya ada pada hair tonic F1, F2, dan T3 itu memperlihatkan puncak pada bilangan gelombang 1600 sampai 1700 yang menandakan adanya gugus fungsi keton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Messi. Baik, untuk selanjutnya ada data teori FTIR, di mana hasil interpretasi dari data tersebut ini memiliki kesesuaian dengan literatur yang memperlihatkan bahwa pengukuran spektrum vibrasi vitamin C dengan metode FTIR ini memiliki karakteristik serapan yang mewakili gugus fungsi yang terdapat dalam vitamin C, di mana terdapat gugus fungsi yang menjelaskan bahwa pita serapan ikatan kovalen tunggal dari gugus OH pada semua sampel terlihat pada daerah bilangan gelombang 3680 yang memperlihatkan adanya vibrasi dari gugus OH, dan pada daerah bilangan gelombang 3050 yang menunjukkan adanya vibrasi ikatan CH yang berarti adanya gugus fungsi CH yang memiliki ikatan kovalen tunggal dari vitamin C. Kemudian, pita serapan ikatan gugus CC double bond terlihat pada daerah bilangan gelombang 1731 dan 1079 yang memiliki vibrasi CC double bond dan memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Ditemukan juga pita serapan khas dari vitamin C yang terlihat pada daerah bilangan gelombang 1320. Penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan literatur lain mengenai analisis fingerprint daun gedi hijau untuk memprediksi aktivitas antioksidan menggunakan kombinasi spektroskopi FTIR dengan partiales square regression. Berdasarkan pengujian tersebut, dari ke-9 sampel menggunakan instrumentasi dari FTIR diperoleh puncak pada bilangan gelombang 3580,05 sampai 3649,76 yang menunjukkan adanya gugus OH atau alkohol, dan ditemukan juga serapan pada daerah bilangan gelombang 1400 sampai 1500 yang menunjukkan adanya gugus CC double bond aromatik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raffi. Baik,
Dari hasil analisis yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hair tonic F1 memiliki aroma khas lavender, berwarna peach, berbentuk cairan kental, dengan tekstur lembut, pH 3,8, dan memiliki viskositas sebesar 0,0039, kurang lebih dengan 0,0003 ns per meter kuadrat. Nah, gugus fungsi yang terdapat dalam hair tonic F1 yaitu CH2N, CC aromatic double bond, CO amida, CO ester, CH alkana, CH alkuna, CH bending, CC rangkap 3 alkuna, dan OH stretching. Sedangkan pada hair tonic F2 memiliki aroma khas melati, berwarna peach, bentuk cairan kental, tekstur lembut, pH 3,7, dan viskositas sebesar 0,0034, kurang lebih 0,0002 ns per meter kuadrat. Gugus fungsi yang terdapat dalam hair tonic 2 ada CH2N, CC aromatic double bond, COC ether, CO aldehid, CH alkana, dan OH stretching. Sedangkan pada hair tonic F3 memiliki aroma khas melati peppermint, berwarna peach, berbentuk cairan kental, teksturnya lebih lembut dari F1 dan F2, pH 3,8, dan viskositas sebesar 0,0037, kurang lebih 0,0001 ns per meter kuadrat. Gugus fungsi yang terdapat dalam hair tonic F3 ada CH2N, CC aromatic double bond, COC ether, CO amida, CO aldehid, CH alkana, dan OH stretching. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut, kami menyarankan bahwa pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, analisis kandungan senyawa kimia pada hair tonic F2 dan GCMS. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penetapan kadar vitamin pada hair tonic tersebut. Ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang uji aktivitas antibakteri dan uji aktivitas pertumbuhan rambut pada hewan uji coba. Berikut adalah sumber-sumber literatur yang kami gunakan. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.